Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian fertilisasi. Fertilisasi merupakan suatu proses dari penggabungan dua sel, yakni sel gamet jantan dan sel gamet betina, yang mana akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Proses ini merupakan tahap awal dari pembentukan embrio yang sangat penting dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya itu bagaimana proses dari fertilisasi itu sendiri. Proses fertilisasi ini dimulai dengan pematangan masturasi sel telur dan spermatozoa, yang mana pematangan sel telur ini dimulai pada waktu proses pembelahan meiosis pada profase 1 menjadi masa selama folikulogenesis. Sedangkan spermatozoa memerlukan masturasi yang memerlukan waktu selama 10-15 hari ketika melewati epididymis. Proses fertilisasi pada mamalia terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu sel spermatozoa harus menembus di antara sel-sel cumulus dengan bantuan enzim hyaluronidase. Yang kedua yaitu sel spermatozoa harus mampu menembus lapisan zona pellucida, dan yang ketiga yaitu spermatozoa yang akhirnya akan bersatu dengan membran plasma sel telur. Yang pertama yaitu spermatozoa akan memasuki vagina, di mana akan terjadi seleksi dengan adanya perbedaan pH, yang mana antara pH spermatozoa dengan pH 7 dan vagina dengan pH 4. Setelah melewati vagina, spermatozoa yang telah terseleksi akan memasuki serviks. Dalam serviks hanya spermatozoa yang normal yang dapat lewat. Hal ini dikarenakan spermatozoa yang normal dapat bergerak melewati cincin-cincin anuler pada serviks sampai akhirnya menuju uterus, di mana mengalami kapasitasi, yakni proses pendewasaan spermatozoa oleh cairan endotrium, sehingga spermatozoa dapat menembus lapisan-lapisan sel telur. Tempat utama terjadinya kapasitasi adalah pada ampula isthmus junction atau disebut dengan AIG. Transportasi sel telur untuk menuju ampula isthmus junction ini dimulai pada saat menjelang ovulasi. Pada saat itu estrogen dominan dan bersama oksitosin akan menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik yang aktif. Setelah terjadi gerakan peristaltik tersebut, sel telur akan terdorong masuk hingga ampula hingga mencapai ampula isthmus junction. Setelah spermatozoa menembus lapisan cumulus osphrus, spermatozoa pertama masuk, maka tidak akan ada lagi spermatozoa lain yang dapat masuk. Hal ini disebabkan oleh adanya reaksi zona, yakni suatu mekanisme pada pellucida yang menghalangi masuknya spermatozoa berikutnya. Setelah menembus zona pellucida, spermatozoa kemudian menembus permukaan membran vitelin. Ovum yang telah dibawahi merupakan sel terbesar pada tubuh. Penyatuan ovum dan spermatozoa ini merangsang dimulainya pembelahan mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 sampai 32 sel. Selama perjalanan dalam tuba falopi menuju uterus, embrio yang berjumlah 32 sel ini disebut dengan morula akan berkembang menjadi blatosis. Terima kasih kepada Radika yang telah menjelaskan pengertian dan proses fertilisasi. Nah, di sini saya Purwidya akan menjelaskan tentang macam-macam fertilisasi. Jadi fertilisasi itu terbagi menjadi 2, ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Nah, untuk fertilisasi internal itu adalah proses penyatuan antara sperma dan ovum di dalam tubuh hewan betina. Jadi fertilisasi internal ini bisa terjadi karena adanya kopulasi gitu. Jadi apa sih kopulasi itu? Nah, kopulasi itu adalah proses masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina gitu. Jadi ini biasanya terjadi pada hewan-hewan mamalia, aves, dan juga reptil gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya fertilisasi eksternal. Nah, jadi yang kedua itu ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal ini adalah proses penyatuan ovum dan sperma di luar tubuh hewan betina gitu. Jadi penyatuannya itu
di luar tubuh hewan betina dengan melalui media air gitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh hewan-hewan pisces atau amfibi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi fertilisasi ini ada banyak, itu baik dari sperma